Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Baik, masih bersama saya Kifli, hari ini bertindak sebagai host di acara podcast hari ini. Dan perlu saya ingatkan kepada para sahabat podcast semuanya, jangan lupa subscribe akun kita, nanti letaknya di sini ya, di akun YouTube kita, oke? Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu 3 darah manis. Manis nggak? 3 siswi SMK Negeri 1 yang berprestasi di kelas dari jurusan 12 Perbankan dan Keuangan Mikro. Ke Bandung dulu baru ke Jakarta. Cakep. Senyum dulu baru disapa. Oke, baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Saya perkenalkan dulu narasumber kita, dimulai dari sebelah kanan saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Leni Agustina dari jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amanda Yesica, saya dari jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Prestasi saya meraih juara 3 di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari. Saya jurusan Perbankan Keuangan Mikro, meraih prestasi ranking 2 di kelas. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Show Your Talents atau tunjukkan bakat dan prestasimu. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Pertanyaan sederhana dulu untuk kalian semua. Coba ceritakan diri kalian secara ringkas, dimulai dari Leni. Dulu sebelum masuk ke SMK Negeri 1 Penyambungan, saya sempat berpikir apakah saya mau lanjut di Penyambungan atau mau lanjut di Sinunukan, karena saya dominan orang Sinunukan. Iya. Dan kemudian saya terus berpikir, kemudian saya masuk ke SMK Negeri 1 Penyambungan ini dengan motivasi kakak kelas dulu jurusan perbankan. Jadi saya memilih jurusan perbankan dan keuangan mikro. Oke. Berapa bersaudara di keluarga? Saya alhamdulillah anak tunggal. Anak tunggal ya. Pewaris ya. Oke, Amanda silakan. Saya dulu awal masuk kemari, dulu saya sebenarnya tidak ada niatan untuk masuk kemari. Kenapa? Nah, dulu ya nggak kepikiran aja masuk kemari. Masuk kemari itu karena didaftarkan sama ada Wawa. Iya. Daftarkan kemari, kata dia udah masuk sini aja karena kakak sepupunya kan di sini, jadi udah di sini aja kata dia gitu. Terus aku sebenarnya nggak mau gitu kan. Iya. Kenapa katanya? Nggak mau karena kayak di Penyambungan kayak masih deket sama rumah, pengen jauh dari rumah aja gitu, pengen di Medan gitu. Tapi karena dulu lagi zamannya corona nggak bisa, jadi udah jadi datang di sini aja gitu. Oke. Berapa bersaudara, Amanda? 2, saya anak kedua. Oke. Lanjut, Novi. Saya 4 bersaudara, saya anak 2. Dulu saya memilih sekolah sini karena ada sepupu sama kenal saya sekolah di sini. Jurusan perkantoran sama perbankan. Di situ saya memutuskan untuk mengambil jurusan perbankan karena dulu pernah waktu SMP mendapatkan bantuan. Di situ ngambil uangnya kan ke bank. Iya. Melihat pegawai bank yang ramah, di situ rapi. Di situ saya memutuskan untuk mengambil jurusan perbankan. Terinspirasi gitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih pertanyaan sederhana untuk Amanda. Kenapa memilih jurusan perbankan? Karena kayak peluang kerjanya itu luas. Terus kayak kerja di bank itu kayak dilihat itu enak gitu, orang itu kayak ramah-ramah, terus sopan, jadi kayak tertarik aja gitu buat masuk ke bank. Oke. Kalau ini kenapa memilih jurusan perbankan dan keuangan mikro? Karena saya termotivasi Pak dari para pegawai-pegawai bank yang
pintar-pintar, pandai menginput komputer gitu, pandai menggunakan komputer dengan bagus gitu kan Pak, dan pelayanannya pun bagus dan ramah tamah kepada masyarakat gitu Pak. Masih perlu ditanya Novi atau jawabannya sama? Sama. Sama. Coba jawabannya apa? Yang tadi seperti saya ucapkan tadi, terinspirasi dari pegawai banknya. Lalu peluangnya juga kan banyak, nggak cuma bisa kerja di bank, tapi di perusahaan juga bisa jadi kasir, teller, atau CS. Kalian kan adalah siswa berprestasi di kelas, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Bagaimana cara kalian sehingga kalian bisa jadi siswa berprestasi di kelas? Dimulai dari Novi lah. Giat belajar pastinya. Iya. Apa materi yang disampaikan sama guru itu kita ulangi kembali saat di rumah. Oke. Terus ada lagi? Rajin-rajin sholat, Iya. berdoa, dan berusaha sungguh-sungguh. Kalau Leni dengan pertanyaan yang sama. Giat belajar gitu Pak, motivasi yang tinggi dari para yang orang yang telah masuk kampus yang tinggi-tinggi itu Pak, Iya. yang pintar, Oke. dapat gelar kamlat gitu Pak. Iya, kamu. Jadi termotivasi untuk terus belajar dan terus belajar gitu Pak, dan jangan lupa meminta doa dari orang tua, restunya kan. Doa restu orang tua gitu ya, untuk melangkah ke depannya gitu. Dari tadi udah senyum-senyum. Amanda gimana? Ya, kalau mau berprestasi di kelas ya kita harus berusaha, harus belajar dengan giat, harus sungguh-sungguh. Iya. Kalau kita nggak belajar ya nggak mungkin bisa dapat prestasi. Ya, Tidak akan ada hasil tanpa usaha gitu. Iya. Oke, baik. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, kita masuk pertanyaan agak mendetail, boleh? Tegang nggak? Enggak. Oke, kalau nggak tegang, boleh silakan minum, silakan cicipi, ada yang hidangan di depan silakan. Oke. Untuk Leni, mata pelajaran apa yang disukai di jurusan perbankan dan keuangan mikro? Kalau dari jurusan saya, aku ini paling suka sama pelajaran pajak Pak. Pajak. Iya. Kenapa? Sering kena pajak gitu? Enggak Pak, gimana ya? Saya sangat mengerti dalam pelajaran itu, kayak menghitungnya pun mengerti, baru menghitung gaji-gaji orang gitu. Jadi menyenangkan, rasa saya begitu. Oke. Ada yang mengatakan seperti ini Leni, itu di perbankan itu uangnya gaib ya? Mungkin seperti itu. Oke, ada lagi? Dan pelajaran apa ya? Udah Pak, itu aja. Itu aja. Sempat mikir. Oke, untuk Amanda, pelajaran apa yang disukai nak? saya lebih suka pelajaran komputer akuntansi. Kenapa? Karena kita bermain-main dengan laptop, komputer itu kayak seru aja gitu liatnya. Hanya bermain saja seru gitu? Ya, Pak, kayak kita jadi kayak tahu gitu apa-apa aja yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Oke, apa? Kayak, Iya. kayak gimana sih cara kita bikin jurnal di apa, kita jadi tahu gitu. Iya, apalagi di dunia kerja perbankan itu Lebih tidak. dominan ketemu. Iya, betul. Novi? Kalau saya ke hal lembaga, karena di situ kita bisa mengetahui apa sih pengertian bank itu, kan banyak macamnya, kayak ada bank garansi, Iya. ada kayak modal ventura, leasing, dan berbagai macam lainnya. Ada lagi? Cukup itu aja. Cukup, oke, baik. Dari jawaban kalian, itu mata pelajarannya beda-beda. Oke, pada satu momen, ketika belajar mata pelajaran pajak, misalnya Manda minta tolong sama Leni, itu dikasih tahu nggak? Dikasih tahu caranya doang Pak, nggak jawabannya. Kenapa? Karena biar Amandanya pun tahu kan Oh, Pak. oke. Nanti kalau cuma dikasih tahu jawabannya, dia sama aja menyontek. Iya. Oke, Nggak ada perkembangan dia. Manda itu betul? Betul, Pak. Tidak ada. Enggak, memang itu, Pak. Karena kalau misalnya kita tak jawabin sama aja dong, kayak kita sama aja kayak Copy paste. Copy paste, oke.
kayak kita nggak ada belajarnya sama bagus, kayak ya udah mending gak usah sekolah aja kalau gitu. Iya, oke, baik. Kalau misalnya Leni kurang paham akuntansi, komputer akuntansi, terus dikasih tahu nggak langkah-langkahnya, Manda? Nah, sekarang Nopi tadi mata pelajaran apa yang paling suka? Layanan lembaga. Kalau misalnya temannya butuh bantuan dikasih tahu atau dipendam sendiri jawabannya, nggak dikasih tahu gitu? Pendam. Mungkin dikasih tahu cara. Jawabannya mungkin loh, jawabannya mungkin. Berarti Nopinya nggak ikhlas gitu. Cara ngasih tahu cara solusinya, bukan jawabannya. Oh gitu. Alhamdulillah punya teman-teman yang saling membantu, saling sharing juga. Kalau kita susah, nggak tahu pelajaran ini, kita bisa minta tolong. Gimana ini caranya? Oke, baik. Masa sekolah, apalagi masa sekolah di SMA SMK itu sangat seru ya, sangat asik. Pernah nggak bermimpi kalian nanti untuk menjadi idola di masa depan gitu? Kalau pernah, belajarlah untuk bermimpi mulai dari sekarang. Karena bermimpi itu tidak ada yang salah. Sepakat ya? Sepakat. Nah, bermimpi untuk menjadi idola di masa yang akan datang. Tentunya kalian mempunyai karakter yang kalian idolai di sekolah. Adakah guru yang kalian idolai di sekolah? Nopi dulu. Ada kayaknya, tapi tidak pasti. Siapa? Semuanya guru-guru juga seru cara ngajarinnya. Oke, siapa yang kamu idolai di sekolah, guru? Wali kelas. Siapa? Oke, Alan Boramlah, mudah-mudahan dengar ya nanti ya. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup. Oke. Ini kasih kode, ini dulu. Oke, ready ya. Kalau saya Pak Kajur, saya sangat idola sama ibu. Siapa ya Kajur? Ibu Ratna. Oke, salam dulu sama Bu Ratna deh. Halo Ibu Ratna. Oke, ya. Terus siapa lagi? Baru wali kelas juga Pak. Bu Ramla ya. Iya, Oke. Bu Ramla. Ada lagi? Mungkin cukup itu. Oke, kalau Manda. Sama Pak Muramlah, Oke, terus? Bapak. Kenapa? Karena saya nggak mengajar loh di jurusan perbankan dan keuangan mikro. Nggak tahu Pak, kayak waktu lihat Bapak pertama kali. Iya. Kayak kok ada gitu guru kayak Bapak gitu. Kan ya termotivasi aja sama Bapak. Oke, baik, terima kasih. Dalam belajar tentu nanti ada saling dukung dari teman, dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Adakah orang yang memotivasi kalian untuk belajar itu lebih giat sehingga kalian berprestasi di kelas? Mulai dari Leni. Ada Pak, Iya, siapa? orang tua, Iya. teman terdekat, Iya. lalu saudara-saudara yang terus mendukung. Iya. Terus ada lagi? Aja. Kalau Nopi, siapa yang memotivasi Muna untuk belajar lebih giat sehingga berprestasi sampai sekarang? Sama seperti halnya Leni, Iya. terutama pasti orang tua yang selalu mendukung, keluarga, saudara, serta teman-teman terdekatnya juga. Oke. Kita cuekkan aja si Manda ya. Oke, Manda, silakan. Sama Pak. Sama ya? Orang tua tapi terutama Bapak. Gitu ya. Karena Bapak motivasi saya. Oke. Saya nggak bisa berkata-kata kalau dia disampaikan seperti itu. Baik, selain keluarga yang memotivasi teman, lingkungan sekitar, adakah orang spesial yang memotivasi? Leni udah kasih kode, tapi saya mau kasih Leni dulu. Oke. Nggak ada Pak. Nggak ada orang spesial? Nggak ada, selain keluarga terdekat, saudara, orang tua, dan teman. Orang spesial itu jangan diartikan yang lain loh. Bisa saja keluarga. Keluarga siapa saja coba? Sepupu kayaknya, lebih ke sepupu. Sepupu ya. Iya. Oke. Kalau Manda? Bapak. Kenapa coba? Kenapa? Karena Bapak itu ya walaupun ada Kekurangan fisik. kekurangannya tapi kayak nggak bisa berkata-kata kalau untuk Bapak. Oke, baik. Kalau ini? Pastinya mama sama bapak. Yang mama sama bapak itu Pak selalu bilang kan, jadi mama sama bapak cuman tamatan SD pun katanya nggak tamat. Oh, Jadi gitu. kayak
memotivasi aku gitu supaya jadi orang yang pintar. Iya. Terus lebih sekolahnya lebih dari orang tua. Iya gitu. Terus jadi mama sama bapak itu nggak nyangka kalau anaknya bisa pintar gitu. Oke. Berkat doa dan restu orang tua Iya. juga ya. Oke. Sayangnya tisu tak ada di sini loh. Ini sudah mulai berkata-kata air matanya mulai turun. Tapi ditahan dulu ya. Ditahan. Oke, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Panyabunga, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Bapak dengar kalian satu kampung ya? Iya. Dari mana? Sinunukan. Oke. Terus kalian di Panyabungan juga satu tinggal bersama. Iya betul. Oke. Saya mau kemana dulu? Jujur ya, ini orangnya ada nih. Siapa di antara Nopi dan Leni yang malas di kontrakan? Oke. Oke, nggak apa-apa. Kita belak-belakan saja di depan orangnya. Oke. Udah, masih sama Manda ya. Siapa yang paling ngeselin? Nopi. Nopi lagi ya. Tapi biasanya kayak dia tuh sering dikasih. Nggak boleh kasih pembelaan ya Nopi ya. Oke, nanti sama Nopi kita kasih predikat nanti ya. Terus siapa lagi yang sering raktir? Traktir Pak. Ya, ya. Semuanya. Yang sering raktir di antara mereka berdua? Lagi mungkin. Enggak, dua-duanya nggak sering traktir Pak. Oke. Sudah? Sudah. Oke, saya ke Nopi. Di antara teman berdua, siapa yang paling malas Nopi? Nggak ada, gini ya. Siapa? Kalau Leni sama Ica, kayaknya Ica ya. Balas dendam ya Manda ya. Oke. Siapa yang paling ngeselin Ngeselin. di antara mereka berdua? Belak-belakan aja. Soalnya siapa ya? Ayo siapa? Maaf ya, maaf. Nggak boleh maaf. Ayo. Siapa ayo? Ayo. Kayaknya Ica karena satu. Tadi nanya Manda, jawabannya semua Nopi. Karena Sekarang satu kamar Pak. oke, sekarang nanya Nopi, balik lagi balas dendam jawabannya. Oke, yang terakhir Nopi. Siapa yang sering ngeraktir di antara berdua? Dua-duanya saling traktir Pak, karena kalau lagi ada rezeki mungkin saling ganti-gantian Pak. Oke. giliran nih kata Leni nih, deg-degan. Oke, Leni, pertanyaan yang sama. Siapa yang paling malas di antara mereka berdua? Oke ya, siapa yang sering ngeselin? Ica. Oke. Aku. Dan yang terakhir, siapa yang sering ngeraktir di antara mereka berdua? Jadi Pak, kami di kos itu Pak ngeraktir sama-sama ngeraktir. Apalagi Pak kan ini misalnya ada yang dapat bantuan. Oke. Saya yang dapat, saya yang traktir. Iya. Ica yang dapat, Ica yang traktir. Oke. Begitupun sebenarnya. Oke. Makanya kalian tuh dari wajahnya agak mirip. Kakaknya ini Leni, nomor 2 si Nopi, yang paling bungsu si Manda karena badannya kecil. Sebenarnya salah Pak. Salah ya? Iya. Ya, coba jelaskan Manda. Coba jelaskan Manda. Yang paling tua saya, Oke. nomor 2 dia, nomor 3 dia. Oke, berarti Nopi si bungsu gitu ya. Oke, baik. Ini saya ulik-ulik ya masalah pribadi kalian. Siapa yang mau dulu? Boleh Leni. Oke, Leni dulu. Sebutkan satu sifat buruk kamu, sifat yang tidak baik. Suka marah. Suka marah ya, kenapa? Aku gini Pak, aku nggak bisa nengok orang ribut. Oh. Jadi nggak mandang siapa, apalagi orang yang bikin aku emosi. Aku kan udah capek, jadi kalau udah capek, siapapun yang bikin aku marah, aku bentak. Nggak, kecuali kayak menghargai umur gitu, paling cuma aku bilang jangan ribut gitu. Manda silakan jaga jarak, sepatu nanti Leni ngomong. Oke, si bungsu Nopi. Satu sifat yang tidak baik dari dirimu apa?
Mungkin betul tadi malas mungkin Mbak. Alasannya kenapa? Sifat malas itu tidak boleh dipelihara loh, karena malas itu tak ada obatnya. Ya obatnya diri sendiri ya Pak. Iya. Kenapa? Karena kalau udah jatuh ke kasur itu bawaannya panas nih, malas. Untuk bangkit. Jadi mager ya? Iya. Untuk Manda, dengan pertanyaan yang sama. Satu sifat yang tak baik dari dirimu apa? Suka marah. Sama? Sama Pak, saya soalnya emosian. Hmm. Nggak bisa sabar. Jadi kalau punya temen yang melek, terus susah dibilangin, saya marah. Oke. Jadi ya mohon maaf aja. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Nopi. Karena Nopi yang paling dalam tanda kutip pemalas. Sering dimarahi kakaknya kah? Si Leni, kakak nomor 2 dan kakak yang pertama si Manda sering dimarahi? mungkin bukan lebih ke malas sih, ke nasihatin. Jujur. Iya, sering dinasihatin. Jujur. Jujur Pak, jujur. Bukan dimarahin karena sifat malas. Bukan. Gitu. Oke. Ada yang disembunyikan nggak, Amanda? Apa ya Pak? Ada yang disembunyikan nggak dari Nopi jawabannya tadi? Ada? Tidak tahu. Hanya Nopi dan Hanya Tuhan Nopi yang tahu gitu ya. Oke, baik. Kalian sudah mengalami yang namanya dinamika pergeseran posisi. Ada posisi 1, 2, 3 gitu, bergeser ya. Kemudian kalian juga sudah mengalami namanya proses pembelajaran dari kelas 10, 11, dan 12. Pernah nggak kalian dapat nilai rendah? Pernah. Pernah. Nopi pernah? Pernah. Leni? Pernah. Gimana perasaan kalian ketika mendapatkan nilai rendah itu dibandingkan teman-temannya? Coba Leni. Sedih Pak. Sedih. Apalagi saya dari SD kan juara, SMP juga. Jadi waktu pas turun di SMK ini turun jadi juara 2 Pak. Wih rasanya sakit karena nggak terungkapkan sakitnya. Dunia akan beruntung nggak gitu? Mungkin kayak gitu Pak. Oke. Sedih. Manda? Kecewa sih Pak sama diri sendiri. Sama diri sendiri, bukan sama orang lain. Enggak. Oke. Kalau Nopi? Sedih. Sedih. Kayak kenapa bisa gitu, kayak kecewa. Kayaknya lebih harus ditingkatkan lagi. Leni sedih. Gitu. Sedihnya nggak ketulungan. Iya sedih banget. Menusuk ke dalam sanubari gitu. Manda kecewa dengan diri sendiri, kenapa bisa seperti itu. Kalau Nopi sedih dan kenapa bisa seperti itu. Nah, apa langkah kalian untuk memupuk kembali agar kalian kembali mendapat nilai tinggi, terus agar kesedihan dan kekecewaan kalian itu hilang? Manda coba. Kayak kita lebih ke ini sih Pak, harus berusaha lagi, belajar lebih giat lagi, terus kesalahan yang kemarin-kemarin itu jangan dilakukan lagi. Kalau Leni? Fokus ke diri sendiri, jangan memikirkan orang yang nggak perlu dipikirkan. Cakep jawabannya. Nopi? Pertama introspeksi diri dulu, apa yang salah, terus belajar lagi, giat belajar. Kalau ada pelajaran yang sudah dipahami, jangan takut untuk tanya ke guru karena malu bertanya sesat di jalan. Umur kalian berapa nih? 17. Jawaban kalian lebih dewasa daripada umur kalian ya. Dewasa nggak soal umur Iya. ya. Oke, mantap, Mau tidak mantap. menentukan kita dewasa atau tidak. Iya, betul. Hari ini saya diceramahi loh. Baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, silakan diminum dulu lah minumannya daripada nanti nganggur ya. Nggak sabar. Pasti di antara kalian pengen mendapatkan posisi yang terbaik. Setiap manusia pasti menginginkan
posisi nomor 1. Kalian merasa ada persaingan nggak untuk merebut atau mempertahankan ranking 1, 2, dan 3? Dimulai dari Amanda. Enggak sih Pak. Kenapa? Kayak untuk apa bersaing gitu, kayak enggak ya buat apa bersaing gitu loh. Terus? Ya intinya nggak ada merasa bersaing. Nggak ada merasa bersaing. Iya. Oke. Leni ranking 1 ikhlas saja gitu. Ikhlas kayak ya mungkin kayak ya kita tadi Sadar diri aja gitu. SD Iya, sadar diri. sadar diri bukan karena badannya kecil kan? Kalau Novi gimana Nak? Merasa ada persaingan nggak? Ada, tapi kita bersaing kan secara profesional. Oke, iya betul. Maksudnya nggak curang, Iya. bersaing secara sehat. Oke. Leni? Ada Pak, ada persaingan. Iya. Terus? Cuman dalam persaingan ini kan biasanya orang saingan, musuh-musuhan. Iya. Kalau ini persaingan tetap berteman dengan baik. Iya. Karena kita Cukup persaingan dalam pelajaran aja. Oke. kalau soal teman jangan. Oke. Boleh Bapak mengungkapkan sesuatu? Boleh? Boleh, silakan Pak. Satu kata untuk kalian, salut. Ya. Di antara berusaha untuk merebutkan posisi 1, 2, 3, kalian masih bersahabat secara baik. Dan satu tempat tinggal malah. Untuk Leni, ini pertanyaan untukmu. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk bisa mempertahankan posisi kamu di ranking 1? Motivasi paling utama, dan terus giat belajar Pak. Giat belajar itu di kelas jangan malas. Kalau udah malas kan memang gak ada obatnya. Iya. Ya, Pak. Apalagi tentang pelajaran perbankan lagi kan Pak. Apalagi udah bikin jurnal, aduh. Mumet gitu ya. Ya oke, baik. Jurnal sampai mati. Tuh Nopi, peringkat 2 ya Nak ya? Iya Pak. Apa langkah-langkah yang kamu lakukan untuk bisa merebut posisi dari si Leni? Bentar, ada niat nggak untuk merebut ranking 1? Ada. Oke, apa langkah-langkahnya Nak? Giat belajar pastinya Pak. Jangan, jika kita turun tuh jangan rendah hati, jangan kecil hati. Kan kalau kita di atas juga jangan besar kepala, Iya. jangan sombong. Iya. Karena roda itu berputar, kadang kita di atas, kadang di bawah. Good, ya. Mantap sekali ya, mantap sekali. Terinspirasi mengundang narasumber hari ini. Jujur, Bapak dapat banyak ilmu. Oke, Manda, ada niat nggak untuk merebut posisi Nopi ranking 2? Kayaknya Kemudian si Leni ranking 1 ada? Kayaknya sih nggak usah deh Pak. Kembali lagi SD ya? Iya, biar aja mereka di belakang aja nggak apa-apa. Oke. Ada langkah-langkah usaha kamu untuk dan usaha kamu untuk mempertahankan posisi kamu sebagai ranking 3 atau ingin merebut ranking 2? Mungkin ada Pak. Iya, sebutkan. Pasti itu ada. Ya kita ya harus belajar. Kayak jangan yang kemarin itu udah kemarin aja gitu. Sekarang lebih bagus memperbaiki diri lagi, semangat belajarnya. Terus Bapak tadi sempat mengungkapkan satu kata untuk kalian, salut ya. Biasanya kalau berteman 2 pasti akrab. Hadir orang ketiga. Nah, mau nggak jadi orang ketiga? Leni mau? Manda? Enggak mau. Novi? Kalian di satu kontrak kan 3 orang. Iya. Artinya kalian bertiga gitu. Apa kiat-kiat kalian agar persahabatan kalian ini tetap langgeng, satu frekuensi, kemudian satu tujuan, sehingga kalian ini juga di kelas berprestasi, saling bagi-bagi. Leni ranking 1, Novi ranking 2, Manda ranking 3. Apa kiat-kiat kalian agar persahabatan kalian ini tetap langgeng sampai saat ini? Coba Leni. Kan dalam persahabatan ini pasti ada yang egois Pak. Iya betul ya. Kalau ada yang egois, kita tanggapinya bagus. Jadi nanti kalau kita gantian yang egois, pasti orang nanggepinnya bagus juga. Nah itu jadinya nggak bikin putus persahabatan Pak. Makanya tetap langgeng terus. Kalau Manda? Ya saling bertindak adil aja sih Pak. Kayak kalau satunya kita sama teman kayak gini ya, satunya harus gitu juga, jangan membanding-bandingkan. Oke. Jadi harus bertindak adil aja. Oke, sebelum Bapak tanya Novi, jujur ya, Pak.
Ada nggak yang nggak adil di antara mereka berdua? Mungkin di suatu masa ada Pak. Boleh disebutkan? Gimana Pak? Boleh disebutkan siapa yang tidak adil? Gak usah itu. Nggak usah. Itu rahasia dapur gitu ya. Oke. Nopi. Betul yang seperti dikatakan sama Ince tadi Pak, kita harus berlaku adil. Mungkin kita sebagai manusia juga kadang hilaf, mungkin tanpa sadar kita nggak berlaku adil. Kita harus bisa memposisikan ke teman A kayak gini karena kita tahu sifatnya yang gini, ke teman B begini karena kita tahu juga sifatnya gini. Harus disesuaikan. Baik, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ada kata pepatah mengatakan, pamerkan bakatmu tak usah takut malu. Menurut Manda, gimana statement itu? Ya bagus sih gitu, tapi bagusnya gimana? Iya, kita kenapa harus malu memamerkan bakat kita gitu? Kalau kita punya bakat, ya ayo tunjukkan gitu. Iya, karena kesempatan tidak datang pada dia, Dua kalinya. Jadi, pada hal yang sama gitu. Oke. jadi ayo tunjukkan gitu. Oke. Nopi? Setuju sama kalimat itu Pak. Heeh. Kalau kita punya bakat, kenapa dipendem? Jangan malu, jangan ragu, jangan takut. Iya. Asal kemampuan tunjukkan sama seorang kamu bisa. Luar biasa ya kalian ini. Karena kalau dipendam nanti jerawat keluar ya. Kalau Leni, gimana menurutnya? Bakat. Tunjukkan bakatmu, tak usah takut malu. Kata-kata yang bagus. Bakat Pak, kan bakat dari diri kita sendiri. Iya betul. Ya memang harus ditunjukkan karena kalau nggak kita sendiri, siapa lagi yang tahu gitu kan? Kita harus pede aja ya kan. Selagi bakat kita pun bakat orang lain. Oke. Jadi aja gitu. Iya. Luar biasa ya jawaban kalian ya. Dengan seumuran kalian sudah memberikan sebuah inspirasi untuk para sahabat podcast kita ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan ke adik-adik kelas kalian agar berprestasi di kelas, minimal di kelas, kalau bisa berprestasi lebih lagi dari kelas kita? Silakan Manda. Buat adik khusus jurusan perbankan, ayo kita tunjukkan bahwa jurusan kita itu istimewa, paling bagus. Jangan mau dikalahkan sama jurusan yang lain. Oke, ada lagi? Nggak sih Pak, itu aja. Oke. Leni. Perbankan, jurusan perbankan, motivasi untuk adik-adik ya. Lebih digiatkan lagi belajarnya, apalagi tentang kejuruan. Kita harus bersaing sama jurusan lain, jangan mau kalah. Jangan mau dibilang jurusan kita ini itu, jangan mau tunjukkan kalau kita bisa. Buktinya kemarin ada kan yang juara umum, biarpun nggak dari kelas 2-3, dari kelas 1 ada. Iya, oke. Nopi. Jangan patah semangat walaupun prosesnya lama. Terus asal kemampuan kamu, giat belajar. Jangan malu untuk bertanya sama guru kalau kita nggak memahami materi yang disampaikan. Kalau kita juga belum mengerti, tanya teman yang paham dan deketin temennya yang pintar, manfaatinnya. Tapi dalam hal yang positif ya. Kalau nggak tahu kasih caranya, jangan minta jawabannya. Oke, iya. Tapi sih kebanyakan kita. Jangan seenaknya untuk dapetin enaknya. Tagline atau slogan dari jurusan perbankan itu istimewa. Bisa dijelaskan apa itu istimewanya, Leni? Mungkin istimewa ini kan Pak, wah gitu ya. Jadi dari jurusan perbankan ini kan Pak, banyak peluang kerjanya, nggak tentu di bank, di administrasi, di perpajakan, di leasing, di pegadaian kan, makanya mungkin disebut istimewa. Kalau Manda, apa arti istimewa di tagline jurusan perbankan? Ya mungkin sama tadi Pak. Ya, dia bisa berkata-kata lagi. Kayak perbankan itu sebenarnya bagus. Kayak betul peluang kerjanya itu tuh luas. Karena dunia perbankan tidak ada matinya. Oke. Dunia kerjanya itu luas. Semakin kita berkembangnya zaman, semakin perbankan itu semakin berkembang, semakin teknologi itu semakin bagus. Jadi ayo masuklah ke perbankan. Oke, kalau Nopi? Sependapat Pak sama yang mereka ucapkan, karena peluangnya itu besar.
kita bisa kerja itu bukan cuma di bank aja, tapi di perusahaan-perusahaan. Mungkin dikatakan istimewa ini, kita ini bukan belajar mengenai keuangan aja, tapi dari banknya itu kita pelajari. Kayak pengertiannya, apa sih bank itu? Pertanyaan yang menyangkut tentang podcast Media Master Studio. Sebutkan 3 kata untuk podcast Media Master Studio. Manda dulu. Keren. Kerennya dalam arti kayak kan di sekolah penyambungan ini belum ada Iya. yang buka podcast. Bukan di Penyambungan saja, Nak. Kita satu-satunya podcast di wilayah Tapanuli bagian selatan. Termasuk di Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan juga belum ada. Ya, makanya itu keren, Pak. Oke. Semoga nanti ke depannya podcast kita ini akan terkenal di seluruh dunia. Amin. Kata yang kedua? Nah, Berarti katanya cuma 1 tapi untuk 3. Keren gitu. Keren. Oke. Leni, 3 kata untuk podcast Media Master Studio. Semoga makin sukses dan banyak subscribe-nya dan membuahkan hasil dari apa yang selama ini kita inginkan gitu. Dan Oke. semoga menjadi SMK terfavorit karena baru ini loh ada podcast Iya. gitu kan. Oke, baik, amin. Nopi, 3 kata untuk podcast Media Master Studio. Baik, bagus, berjaya terus. Oke, artinya gimana? Podcast ini kan kita melatih public speaking Iya, kita kan, public speaking. biar semakin pede berbicara dengan lawan, dan semoga juga semakin berkembang, dikenal oleh dunia luar, orang lain, dan SMK Negeri 1 Penyambungan ini semakin terkenal. Oke, amin. Oke, baik, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri podcast kita. Ayo dong promosiin jurusan kalian, dimulai dari ranking 1-nya dulu. Leni, silakan. Boleh menghadap kamera, silakan. Hai adik-adik yang udah tamat SMP, jangan lupa ya. Nanti kalau masuk SMK, pilih jurusan perbankan, peluang kerjanya banyak, pelajarannya enak-enak, begitu. Beneran enak. Kakak udah di sini 3 tahun, alhamdulillah selalu dapat prestasi. Dan kita ini jangan pendam bakat kita, apalagi kita dari SMP berprestasi, jangan malu, tunjukkan bakat kita. Dan apalagi sekarang dominan yang sarjana aja belum tentu kerja. Di jurusan perbankan ini kan mengolah tentang keuangan, jadi kita bisa melamar di mana-mana aja yang tentang administrasi, keuangan gitu. Jadi jangan lupa masuk di jurusan perbankan ya. Oke. Gitu, bro. Oke. Suaranya merayu ya. Oke, ranking 2-nya. Nopi, silakan promosikan Nak, jurusan perbankan dan keuangan mikro, silakan. Halo semuanya, buat adik-adik yang bingung mau ngambil jurusan apa, kakak saranin untuk ngambil jurusan perbankan keuangan mikro. Karena di sini peluangnya itu cukup besar, kita bisa kerja nggak cuma di bank aja, tapi di perusahaan-perusahaan lain juga, seperti di bagian kasirnya atau CS-nya dan masih banyak lagi. Dan tunjukkan bakatmu, jangan kamu pendam ya. Keluarkan semua yang kamu punya di sini, khususnya SMK Negeri 1 Penyambungan ini. Oke, baik. Untuk ranking 3, Amanda, silakan promosikan jurusannya. halo adik-adik, buat kalian yang nantinya udah mau tamat SMP nih kakak saran nih kakak kasih jurusan ke perbankan deh, karena itu tadi kerjanya itu luas sama apanya, terus kayak enak, pelajarannya itu enak-enak, terus kayak kita tuh bagi yang suka uang nih, yang bagi suka uang boleh dicoba masuk ke jurusan perbankan, karena aku masuk perbankan karena cinta uang. Seperti aslinya. Oke, baik. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Masa sekolah di SMA atau SMK atau sederajat
Sungguh sangat menyenangkan ketika melihat bakat-bakat atau prestasi kalian itu ditunjukkan. Dan yang membuat bangga bukan hanya bakat atau prestasi yang ditunjukkan, tetapi sikap percaya diri yang kalian miliki untuk menampilkan bakat dan prestasi tersebut. Masa sekolah SMA atau SMK sederajat adalah saat-saat yang seru untuk belajar yang macam-macam, yang positif, karena masa itu membuat kita berlari sekencang-kencangnya untuk mencari bakat dan prestasi di masa yang akan datang. Baik sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih Leni sudah menginspirasi hari ini. Terima kasih Manda sudah memotivasi dan menginspirasi juga. Nobi nggak usah lah ya. Terima kasih Nobi kehadirannya karena sudah memberikan inspirasi yang luar biasa. Kalian sangat istimewa lah memang. Iya. Narasumber hari ini sangat istimewa karena telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Semoga kita nanti ketemu di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Kalau nggak subscribe. Oke, baik. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.